Kita lanjut ke materi perpindahan kalor. Perpindahan kalor nanti di sini ada 3 deh, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita mulai dari yang konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, gagang sendok ikut panas ketika digunakan mengaduk minuman panas. Yang kedua, besi dipanaskan ujungnya dan bagian yang dipegang ikut menjadi panas. Jadi, itu contoh untuk konduksi, yaitu ketika misalnya kayak gagang sendok atau besi dipanaskan, ujung lainnya juga ikut panas. Nah, pengertian konduksi adalah perpindahan melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Untuk konveksi, konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Jadi kalau di konduksi tadi tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat, tetapi di konveksi perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah memanaskan air, yang kedua terjadinya angin darat dan juga angin laut. Jadi itu yang membedakan konveksi sama konduksi. Kalau tadi konduksi tidak disertai perpindahan partikel-partikel zatnya, tetapi kalau konveksi itu disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Pengertiannya adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, jadi di sini radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya, sinar matahari terasa di kulit. Lalu yang kedua contohnya api unggun. Jadi kalau kalian kemah, api unggun itu kan di jarak, kalau kita mendekati api unggun itu dia terasa panas. Nah, itulah contoh radiasi. Makanya kan kalau kita buat api unggun, biasanya api unggunnya di tengah dan kita buat jarak tertentu, kita buat lingkaran, biar panasnya enggak terlalu menyengat ke kulit kita. Nah, kesimpulan di sini kita bisa lihat kalor, kalau lihat dari grafik kalian perhatikan pelan-pelan, itu grafik ada dari titik A ke titik B. Dari titik A ke titik B, itu dia tidak ada perubahan suhunya, artinya dia konstan garisnya kan garis lurus, berarti tidak mengalami perubahan suhu. Maka Q1 kita gunakan rumusnya kalor lebur, M kali L, yaitu suhu tetap. Tetapi ketika lihat titik B ke titik C, dia itu kan menanjak naik berarti bukan kemungkinan, pasti ada yang namanya perubahan suhu. Suhu dari titik B ke suhu titik C dia semakin naik, berarti ada perubahan suhu, maka kita gunakan Q2 sama dengan M kali C kali dengan delta T. Maka kalau kita totalkan semuanya, Q total sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. Q1 tadi M kali L, dan Q2 adalah M kali C kali delta T. Contoh soal yang pertama, untuk memanaskan 2 kg air, ingat ya, untuk memanaskan 2 kg air dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius, berapakah kalor yang diperlukan bila kalor jenis air adalah 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Nah, perhatikan kakak baca soalnya. Di situ ada kal, bacanya kilokalori. Kakak ulangi ya. Untuk memanaskan 2 kg air dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius, berapa kalor yang diperlukan bila kalor jenis air 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius? Maka yang ditanya adalah Q-nya. Maka kita buat diketahui massa 2 kg, kalor jenis 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya T2 kurang T1, T2-nya 75, T1-nya 25. Maka delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. M dikasih tahu, C dikasih tahu, dan delta T juga dikasih tahu. Yang ditanya adalah kalornya.
menghitung Q, maka kita lihat dek, karena ada perubahan suhu dari 25 menjadi 75, maka kita gunakan M kali C kali delta T. Kita masukkan angkanya dek, 2 kg dikali 1 kilokalori per kilogram derajat Celcius dikali 50 derajat Celcius. Maka nilai kalornya sama dengan 100 kilokalori. Tapi kalau dia ditanya soal dalam bentuk joule, pertama kalian harus ubah dulu deh kilokalori menjadi kalori, lalu kita ubah ke joule. Sampai di sini dulu ya. Kalau ada nanti yang nggak jelas, silahkan tanya di grup. Contoh soal yang kedua, perhatikan baik-baik. Berapa kalor yang diperlukan untuk menaikkan 5 kg es suhu 0 derajat menjadi air suhu 50 derajat Celcius bila kalor lebur es sama dengan 3,36 kali 10 pangkat 6 joule per kilogram dan kalor jenis air sama dengan 4,2 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi perhatikan baik-baik dek, yang di soal ditanyakan berapa kalor yang diperlukan untuk menaikkan 5 kg es suhu 0 derajat menjadi air suhu 50 derajat Celcius bila kalor lebur es 3,36 kali 10 pangkat 6 joule per kilogram dan massa jenis air 4,2 joule per kilogram derajat Celcius. Untuk contoh soal yang kedua, kalian dek harus menuliskan tulisan diketahuinya sendiri ya. Jadi masanya M sama dengan 5 kg, lalu C kalor jenis 4,2 joule per kilogram, lalu L-nya di situ 3,36 kali 10 pangkat 6 atau sama dengan 3.360.000. Tulisannya ya. 3,36 kali 10 pangkat 6 sama dengan 3.360.000. Lalu perubahan suhunya delta T-nya adalah 50 derajat Celcius. Nah, lanjut kita buat di soal D. Di situ dikatakan 0 derajat Celcius, maka kita harus menggunakan kalor lebur, yaitu Q sama dengan M kali L. Lalu kita tuliskan, kakak buat di situ Q1 sama dengan M kali L, maka sama dengan 5 kali 3.360.000. Hasilnya 16.800.000. Lanjut Q2 M kali C kali delta T. Nah, di sini kita pakai 5 kg dikali 4,2 dikali dengan 50 derajat Celcius. Jadi dari 0 ke 50 kita gunakan perubahan suhunya 50 derajat Celcius. 5 kali 4,2 dikali dengan 50, hasilnya 1050. Maka Q total sama dengan Q1 ditambah dengan Q2. 16.800.000 ditambah 1050. Maka hasilnya 16.800.050 joule. Nah, di sini kalian coba pahami sendiri. Jadi kalau ada dia suhu kasus di soal 0 derajat Celcius, pertama kita harus menggunakan M kali L. Lanjut kita pakai, habis itu dari 0 ke suhu sekian, baru kita gunakan Q sama dengan M kali C kali delta T. Maka totalnya kita jumlahkan, yaitu Q1 ditambah dengan Q2. Maka selesailah di sini untuk mencari penyelesaian dari contoh soal nomor 2. Nah, disinilah dek, sampai di sini untuk materi kalor. Kalau kurang paham, silahkan ditanyakan sama kakak, dan harapan kakak kalian semua mencatat video ini kembali ke buku catatan kalian. Nah, sampai di sini dulu materi kita. Kakak harap kalian masih tetap semangat belajar dan tetap dibuka-buka bukunya, karena sekarang udah mau musim ujian ya dek ya. Oke, sampai di sini dulu les kita. Selamat sore dan terima kasih.